iya, iya, iya. Buat papa dari dulu yang paling penting kan cuman itu. Iya, iya, iya. Kuliah lagi. Sayang kan, Rin, kalau kamu tidak melanjutkan studimu. Banyak orang pengen jadi dokter, Rin. Kamu punya kesempatan. Iya, Don, ya? Oh? Iya, kan? Saya males kuliah lagi. Ya, buat apa kamu capek-capek masuk fakultas kedokteran, Rin? Iya. Oh. Yang mau saya masuk fakultas kedokteran kan papa. Papa pengen kamu jadi dokter. Kalau enggak, kamu aja jadi dokter ya, Dok. Kamu aja ya. 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 Awas, Rin. Awas. Oh, pelan-pelan. Oh, shh. Dari dulu yang saya pikirkan cuma satu. Gimana caranya biar saya gak pisah dengan Doni? Rena gagal, Rin. Papa dapat kabar dari teman kuliahnya, Rena dikeluarkan. Dia pulang? Enggak, dia kawin dengan orang sana. Mas Anwar? Anwar, dia masih dirawat. Papa tidak melihat keadaan yang menggembirakan. Dokter bilang kalau mau sembuh, butuh waktu yang lama. Papa tahu kenapa sebabnya. Ya, karena kalian malas belajar. Bukan karena itu, Pak. Kamu masih menyalahkan Papa. Kalian itu anak-anak yang beruntung. Masih bisa melanjutkan studi. Justru kami nggak punya kesempatan untuk mengembangkan bakat kami. Kami bangga punya papa. Seorang papa yang sanggup merintis karir dari nol sampai punya sekian banyak perusahaan. Tapi kenapa kami nggak bisa mengikuti keberhasilan papa? Karena kami nggak diberi kesempatan untuk menentukan jalan hidup kami sendiri, Pak. Rin, sudah lama Papa menunggu kesempatan untuk memburu bajingan itu. Lepaskan, Rin. Biar saya yang temui dia. Lepaskan, Rin. Enggak. Papa apa-apaan? Lepaskan, Rin. Enggak. Rin, kamu dulu tidak pernah macam-macam selalu mendengar omongan Papa. Tapi semenjak bajingan itu muncul, Papa ingat. Setelah dia muncul, semua jadi berantakan. Jangan salahkan orang lain, Pak. Papa ngomong apa adanya. Dia menghamili kamu. Tapi dia kawin dengan orang lain. Sementara kamu harus memberikan bayi pada bajingan itu. Cukup, Pak. Kamu masih membela dia, Rin. Ini rumah saya. Saya nggak mau ada keributan di rumah saya. Bayi saya butuh ketenangan. Dan laki-laki yang datang itu adalah ayah Doni. Ayah bayi saya, Pak. Papa yang tenangin Doni. Biar saya yang temui Haris. Iya, iya, oh, iya, 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 oh, sayang, sayang, iya, 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 oh, iya, 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 iya. Kamu, Har. Ada apa? Ibu. Persoalan itu kan udah selesai. Saya sudah bilang sama kamu kalau saya nggak mau lagi peduli soal apa maunya ibu kamu. Ibu nggak mau makan, Rin.
Obatnya nggak pernah disentuh. Kondisinya semakin lemah. Saya bukan dokter. Kamu sendiri tahu kuliah saya berantakan di tengah jalan. Kalau kamu perlu bantuan medis... Saya sanggup membawa ibu ke rumah sakit. Saya juga sanggup membiayainya. Bahkan berbulan-bulan. Tapi untuk apa? Apa gunanya? Kamu tahu sendiri apa alasan ibu menyayat pergelangan tangannya? Karena dia tidak ingin melihat Andi jantungnya berhenti. Andi pasti tidak tahan kalau dia tahu bayi yang kamu lahirkan adalah anak saya. Jadi menurut kamu apa yang harus saya lakukan? Saya harus menyerahkan Doni? Ada dua pilihan. Kamu menyerahkan Doni, lalu menyusul Andi ke Amsterdam, atau saya harus menyaksikan kematian ibu perlahan-lahan. Oh, dua pilihan yang sama sulitnya. Menurut kamu mana yang harus saya pilih? Semuanya tergantung kamu. Kamu merelakan bayi kamu kami rawat, atau saya harus menyaksikan kematian ibu, atau juga kematian Andi. Har, kamu belum jawab pertanyaan saya. Menurut kamu mana pilihan yang terbaik? Dua-duanya sama buruknya. Semua itu tergantung kamu. Saya nggak mau pisah dengan Doni. Baiklah. Kalau begitu saya harus menyiapkan kuburan untuk ibu. Bu, pokoknya saya tidak mau tahu. Sekarang ibu harus makan. Saya tidak akan membiarkan ibu seperti ini. Ayo dong, Bu. Beberapa suap aja.